Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuha Ilayya, NIM 312041 dari mata kuliah Peradaban Mekah dan Madinah Klasik kelas C. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Taufikur Rahman, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep nifaq dalam Al-Quran. Yang dimana di sini akan dibahas yang pertama, apa dan bagaimana nifaq dalam perspektif Al-Quran, dan yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan manusia itu bisa menjadi nifaq, dan yang terakhir, apa atau cara apa untuk mengeluarkan seseorang dari kemunafikan. Baik, yang pertama kita akan mencoba membahas apa dan bagaimana konsep nifaq perspektif Al-Quran. Fenomena munafik ini telah jelas dan sudah ditegaskan di dalam Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dakwah Nabi pasca hijrah ke Madinah mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan atau memunculkan perasaan iri dan permusuhan terhadap agama Islam. Merespon semakin kuatnya penyakit ini dan ancamannya terhadap dakwah agama Islam, maka di dalam Al-Quran pun dijelaskan tentang sifat mereka dan akibat yang akan menimpa mereka baik di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun pengertian dari nifaq secara gramatikal bahasa Arab adalah masdar dari sulafi majid biharfin wahid, yaitu nafaqa, yunafiqu, dan munafaqah, di mana nifaq yaitu berarti memasukkan kebaikan dengan mengeluarkan yang lain, sedangkan munafik yaitu melakukan kebaikan pada satu sisi dan menyembunyikan keburukan pada sisi yang lainnya, atau melaksanakan ajaran Islam pada satu sisi dan menyembunyikan kekufuran pada sisi yang lainnya. Secara istilah, nifaq itu berarti menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di mana artinya yaitu mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hal ini Al-Quran menggunakan kata khoda'a, yang dimana khoda'a itu berarti ucapan atau perbuatan yang disertai dengan pengelabuan, seakan-akan mereka itu akan berbuat baik, padahal sebaliknya. Tapi dalam konteks peperangan, perilaku ini dibolehkan, seperti yang dinyatakan oleh Nabi, al-harbu khida'ah,
peperangan itu adalah tipu daya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan seseorang menjadi nifaq. Yang pertama, kebiasaan yang sering berkhianat. Penyebab pertama, orang bisa menjadi munafik yaitu berkhianat, yang sering melakukan khianat, di mana khianat ini merupakan tindakan atau perbuatan lalai, tidak tanggung jawab terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada orang tersebut, amanah yang telah diberikan, yang seharusnya dijalankan dengan baik. Nah, tentu saja orang yang sering melakukan khianat ini akan banyak orang yang tidak percaya, atau akan banyak orang yang hilang kepercayaan terhadap dirinya. Maka dari itu, ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab atau amanah, maka ketika sanggup melaksanakan. Tetapi jika kita tidak sanggup, maka lebih baik berterus terang. Dan yang kedua, ada kebiasaan orang yang sering takabur, di mana takabur ini yaitu orang yang merasa, yang di dalam hatinya merasa besar, yaitu berasal dari kaburo, yang artinya besar. Dia merasa besar dibandingkan orang lain, merasa hebat dari orang lain. Yang ketiga, kebiasaan orang yang sering dengki. Nah, dengki ini sebuah tindakan di mana mereka itu menaruh perasaan tidak senang atau marah ketika melihat orang lain itu lebih beruntung daripada dirinya. Bahkan ingin menghilangkan keberuntungan atau nikmat dari orang yang beruntung tersebut. Nah, yang terakhir itu kebiasaan yang sering ria, di mana ria ini secara bahasa yaitu orang yang menampakkan amalan kepada orang lain, amalan kebaikan. Secara istilah yaitu ibadah dengan tujuan ingin dilihat orang lain agar mendapat pujian. Nah, mungkin itu beberapa sebab seseorang bisa menjadi munafik. Intinya dari kemunafikan yaitu mereka yang mempunyai sifat di mana selalu menampakkan kebaikan kepada orang lain dan menyembunyikan keburukan atau kejahatan yang ada pada diri mereka sendiri. Adapun cara keluar dari kemunafikan tersebut, yang pertama, kita berusaha menjaga hati agar tidak terjerumus kepada sifat kemunafikan. Kita menjaga keimanan dan siap mempertahankan keimanan tersebut apapun risiko yang akan dihadapi nantinya. Nah, adapun cara kedua untuk terhindar dari sifat munafik ini yaitu jangan mengharapkan sebuah balasan atau imbalan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamnun tastakthir, yang dimana artinya, dan janganlah engkau memberi dengan maksud ingin memperoleh balasan yang lebih banyak. Quran surat Al-Mudaththir ayat 6. Cara yang ketiga yaitu kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan, agar dijauhkan dari sifat ketidakadilan dan ketidakbenaran tersebut. Karena Nabi Yusuf juga bisa selamat dari sifat tersebut karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kembali kepada masing-masing. Yang terpenting kita tahu bahwa kemunafikan itu merupakan sifat yang tidak baik, yang dimana keberuntungan ataupun kebahagiaan yang dirasakan itu hanya sebuah rekayasa, berbeda dengan ketulusan atau kebahagiaan yang datangnya dari Allah. Dan Allah mustahil tidak akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang atau kepada hambanya yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.